Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengekspor data menggunakan C4 dan library PHP Spreadsheet. Jadi langsung saja kita install C4-nya. Ketikkan perintah composer create project, kode igniter 4, app starter, kemudian disusul dengan nama project kita. Jadi di sini saya buat C4 Excel. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Oke, untuk instalasinya udah selesai. Sekarang kita open dulu di Visual Studio Code. Oke, untuk langkah pertama, kita rename dulu file env, tambahkan titik di depannya. Dibuka filenya, kemudian hilangkan tanda pagar di depan CI environment. Untuk value-nya diganti menjadi development. Setelahnya, hilangkan semua tanda pagar di depan database default. Untuk hostname-nya biarkan localhost database. Di sini kita akan membuat dengan nama C4 Excel. Kemudian username-nya disesuaikan dengan konfigurasi teman-teman. Password juga demikian, karena kebetulan saya tidak memakai password, jadi saya kosongkan. Oke, untuk konfigurasi file.env sudah selesai. Oke, setelah itu kita buatkan satu database baru. Caranya, buka terminal Anda, atau jika Anda terbiasa menggunakan PHP MyAdmin, juga tidak apa-apa. Bagi Anda yang menggunakan terminal, caranya login terlebih dahulu ke MySQL Anda dengan cara MySQL -u, kemudian username-nya root. Jika Anda memakai password, tambahkan -p. Kebetulan saya tidak memakai password, jadi cukup sampai sini, kemudian enter. Setelah itu kita create database C4 Excel sesuai dengan di config env yang sudah kita buat. Oke, kemudian tekan enter. Untuk database-nya udah sukses kita buat. Untuk selanjutnya kita buat satu file migration. Caranya PHP Spark Make Migration. Kemudian nama migrationnya. Jadi di sini saya buat create employee table. Nah, di sini saya akan membuat satu tabel dengan nama employee atau pegawai. Enter. Oke, ini kita lupa ngarahin ke direktori kerja. Jadi saya masuk dulu ke direktori kerja saya, cd C4 Excel. Oke, kemudian kita jalankan ulang PHP Spark Make Migration Create Employee Table. Nah, ini udah sukses. Untuk filenya sendiri ada di folder apps, database, migration, dan ini adalah file yang barusan kita buat. Oke, di sini kita akan menulis untuk struktur skema tabel. Jadi caranya this for add field. Untuk field pertama ada ID. Tipe datanya saya buat integer. Constraint atau panjangnya saya buat 10. Kemudian unsigned dibuat jadi true. Auto increment juga dibuat jadi true. Untuk field selanjutnya ada nama lengkap. Tipe datanya saya buat varchar. Constraint untuk panjangnya saya buat 300. Selanjutnya ada tempat lahir. Untuk tipe datanya saya juga buat varchar. Untuk panjangnya saya juga buat 300. Kemudian ada tanggal lahir. Untuk tipe datanya saya buat date. Terus ada jabatan. Untuk tipe datanya saya buat varchar. Constraint saya buat 150. Kemudian ada kolom create add. Tipe datanya datetime. Default. Untuk isian defaultnya kita pakai current timestamp.
atau waktu sekarang. Kemudian untuk field terakhir ada update at, untuk tipe datanya date time. Kemudian untuk defaultnya current timestamp juga. Namun on update, ketika terjadi proses update, kita juga pakai current timestamp. Oke. Kemudian di bawah sini kita panggil fungsi add primary key. Di sini ID untuk primary key-nya. Yang terakhir, sorry ini ada yang salah. Yang terakhir kita panggil fungsi create table employees. Oke, untuk di method down kita panggil fungsi drop table. Oke, kita cek ulang ID, nama lengkap, tempat lahir. Ini ada yang salah. Create add, updated add. Oke, udah sesuai semua. Selanjutnya kita jalankan PHP Spark Migrate untuk membuat tabelnya. Oke, ini ada error. Oke, ini kita kelupaan S, typo. Kita jalankan ulang. Oke, udah sukses. Nah, untuk tabelnya udah sukses kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa dummy. Nah, di sini kita akan menggunakan seedernya CI4. Jadi caranya PHP Spark make seeder, kemudian nama file seedernya. Di sini saya akan buat dengan nama employee seeder. Oke, ini untuk pesan keterangannya udah sukses. Untuk filenya sendiri ada di folder seed, kemudian employee seeder. Sebelum kita menambahkan datanya, kita akan membuat modelnya terlebih dahulu. Jadi caranya PHP Spark make model, kemudian employee model. Oke, untuk model juga udah sukses terbuat. Jadi ada di folder model, employee model. Oke, kemudian kita lanjut di file employee seeder. Di sini saya buat variabel baru untuk memanggil model employee yang barusan kita buat. Employee model. Oke, jangan lupa di atas ini kita use add model employee model. Oke, kemudian kita juga akan menggunakan faker untuk menggenerate data palsu. Jadi caranya faker factory create. Nah, untuk lokalnya kita akan menggunakan Indonesia supaya untuk nama terus kayak tempat lahir itu dengan nama Indonesia. Jadi di sini kita tambahkan ID. Oke. Kemudian saya akan mengiterasi sebanyak mungkin 10 kali. Lebih kecil dari 10, kemudian I++. Nah, di sini kita panggil fungsi save, nama lengkap, faker name, kemudian tempat lahir, faker city, selanjutnya tanggal lahir. Oke, di sini kita pakai fungsi date time between. Oke, batas rendahnya 40 tahun, kemudian batas atasnya 18 tahun, lebih kecil dari sekarang. Jabatan, ini saya samain semua, staff IT, create add, time. Oke, ini kita use dulu, import dulu kelasnya, kode igniter, kemudian i18n, kemudian time. Oke, time create from timestamp is faker unique
time. Yang terakhir update add. Untuk update add kita buat waktu sekarang. Oke, kita periksa kembali that time between min 40 tahun sama batas atasnya min 18 tahun. Kemudian jabatan staff IT, oke saya rasa udah benar semua. Oke, sebelum kita jalankan seedernya, kita buka dulu file employee model. Di bagian allow field, kita tambahkan field yang boleh diisi. Jadi di sini ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, terus jabatan. Oke, saya rasa cuma ini. Nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan. Oke, sekarang kita jalankan seedernya dengan cara php spark db seed, kemudian nama filenya employee seeder. Oke, ini ternyata ada yang error, syntax error. Di baris 16 kita lihat. Oke, ternyata kelupaan nama variabelnya. Kita jalankan ulang, php spark db seed, kemudian nama seedernya. Oke, error lagi, that time between. Oke, kita jalankan ulang. Error lagi. Ini unique time. Kita jalankan ulang. Oke, ini untuk datanya sudah masuk ke tabel yang udah kita buat. Jadi kita cek CI4 Excel. Oke, select all from employee. Oke, ini untuk datanya udah masuk semua. Jadi sekarang kita akan membuat routingnya terlebih dahulu. Ini saya close aja dulu semua. Close. Buka file di folder config, cari file root.php. Oke, di bawah sini kita buat routing baru. Jadi yang pertama untuk menampilkan datanya. Jadi untuk nama controllernya akan kita buat dengan nama employee. Kemudian untuk urut satu lagi, employee export. Ini controller employee, kemudian metodenya export. Oke, untuk routingnya udah. Sekarang kita buat controllernya. php spark make controller, kemudian nama controllernya. Jadi di sini nama controllernya employee. Kita cek filenya di folder controller, kemudian employee.php. Oke, di method index kita akan menampilkan view tabelnya. Jadi return view employee. Oke, di sini saya gunakan modelnya. Kemudian kita buat variable employee model. Kita panggil model employee. Kemudian setelah itu kita akan mengambil semua data yang ada di tabelnya untuk ditampilkan di view. Oke, as employee model find all. Kemudian kita passing datanya ke view. Oke, kita buat satu view baru. Di folder view buat dengan nama file employee.php. Oke, di sini saya akan membuat tabelnya untuk menampilkan data pegawai. Class container margin top 5. Jadi di atas ini saya akan membuat satu link untuk mengekspor datanya. Jadi untuk ininya tujuannya kita arahkan ke routing yang udah kita buat tadi, employee export. Saya tambahkan class button success. Oke.
Oke, di bawahnya saya buat tabel. Kelasnya tabel string, dan tabel hover. Oke, di bagian T-head ada nama pegawai, jabatan, tempat lahir, tanggal lahir. Oke, jabatan, tempat lahir, yang terakhir tanggal lahir. Oke, kemudian di sini kita for each data yang dilempar dari controller. Oke, untuk data pertama ada nama lengkap, jabatan, tempat lahir, dan tanggal lahir. Oke, sekarang kita tes dulu, jalankan aplikasi yang sedang kita buat, PHP Spark Serve. Oke, ini kita akses employee. Ini error pas employee model not found. Oke, kita cek lagi source code kita. Add model employee models. Ini kelebihan S-nya. Oke, kita jalankan ulang. Oke, ini untuk datanya sudah tampil. Saya coba include-kan Bootstrap ya. Oke, kita tes ulang. Oke, ini dia untuk datanya udah terlihat lebih rapi. Nah, sekarang tinggal kita lakukan proses ekspor. Jadi ketika user ngeklik ekspor, maka file Excel-nya akan otomatis terunduh. Jadi caranya buka kembali file controller employee.php. Kita buat satu method baru, public function export. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan proses ekspor data. Jadi sebelum kita membuat fungsi ekspor, kita harus menginstal terlebih dahulu PHP Spreadsheet. Jadi caranya, silakan menuju dokumentasi PHP Spreadsheet, kemudian cari di bagian installation. Oke, di sini kita copy aja perintah composer untuk installnya. Kita pastikan di sini. Oke, kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lanjut di bagian codingannya. Nah, sebelum kita nulis coding di sini, kita import dulu untuk kelas PHP Spreadsheet. Jadi use PHP Office, kemudian PHP Spreadsheet. Oke. Dan satu lagi, kita juga akan menggunakan writer XLSX. Oke, cuma dua ini yang kita perlukan. Lanjut lagi ke method export. Jadi di sini saya akan buat lagi variable employee model. Oke, kemudian saya juga akan mengambil semua data pegawainya. Jadi employee model find all. Oke, di bawahnya saya deklarasikan nama file Excel yang akan kita unduh. Jadi di sini employee.xlsx. Oke. Kemudian kita panggil kelas spreadsheet-nya. Oke, spreadsheet new spreadsheet. Kemudian kita ambil sheet aktifnya. Get active sheet.
Oke, nah di sini yang pertama kita akan ngeset dulu headernya. Misal kayak kolom A1 itu nama lengkap, B1 jabatan, dan seterusnya. Jadi caranya shift, kemudian set cell value. Jadi di A1 saya set nama lengkap. Ini saya copy jadi 4. Kemudian di B1 saya set jadi jabatan. C1 tempat lahir. Dan yang terakhir D1 saya set tanggal lahir. Oke. Jadi di bawah sini saya akan buat variable rows sama dengan 2 karena kita akan memulai mengisi konten di row yang kedua. Nah, kemudian kita for each data yang udah kita ambil di sini. Kita for each employees as employee. Nah, kemudian kita set lagi cell value seperti ini. Ini saya kopikan semua. Saya pastikan di sini. Kemudian untuk row-nya kita buat dinamis. Jadi di sini kita concat A2. Ini yang pertama A2. Yang kedua B2. Dan yang terakhir D2. Oke, untuk value-nya kita ganti. Di sini yang pertama ada nama lengkap. Kemudian ada jabatan. Yang ketiga tempat lahir. Dan yang terakhir tanggal lahir. Kemudian di bawah sini kita set row plus plus. Jadi setiap iterasi rows ini akan terus bertambah. Jadi data pertama di rows 2, kemudian diiterasi lagi jadi 3, dan selanjutnya sampai datanya udah teriterasi sampai habis. Oke. Di bawah sini kita set header supaya filenya akan otomatis terdownload. Jadi di sini saya buat content type application, kemudian VND Microsoft Excel. Kemudian header yang kedua content disposition attachment. Kemudian untuk file name-nya kita ambil dari variable yang udah kita buat di atas. Oke, header yang terakhir catch-nya kita buat jadi match age sama dengan 0. Jadi catch control max age menjadi 0. Oke, selanjutnya kita panggil class writer new xlsx, kemudian parameternya spreadsheet yang udah kita buat. Dan yang selanjutnya kita panggil lagi writer save PHP output. Oke. Dan yang terakhir jangan lupa tambahkan exit supaya file Excel kita tidak error. Oke, kita tes jalankan PHP Spark Serve employee. Kita coba ekspor data. Oke, ini untuk datanya udah berhasil kita ekspor. Nama lengkap, jabatan, tempat lahir, dan tanggal lahir. Demikian cara mengekspor data ke Excel menggunakan CI4 dan library PHP Spreadsheet. Jika ada error atau pertanyaan, silahkan komen di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe.